Hai, selamat datang di channel YouTube Tuan Sir. Kali ini kita akan membahas 10 evolusi Pokemon paling tidak masuk akal. Banyak Pokemon yang berevolusi dengan kemajuan dalam satu tema. Tetapi tidak jarang ada pula Pokemon yang berevolusi namun terasa muncul entah dari mana. Sistem evolusi adalah salah satu mekanisme paling ikonik dalam franchise Pokemon. Para Pokemon akan bertumbuh dan berkembang dalam level secara spontan, menjadikan diri mereka ke tahap yang lebih kuat. Ada yang luar biasa, namun ada pula yang terasa janggal karena tidak menyesuaikan bentuk dan warna sebelumnya. Kayak glow up secara misterius. Baiklah, sepertinya kita mulai saja. Ayo. Biasanya saat memasuki generasi baru, Pokemon-Pokemon lama akan diberikan kejutan meskipun tidak semuanya. Contohnya evolusi baru untuk mereka. Biasanya dirancang untuk menyesuaikan lingkungan atau ada item tertentu yang dapat mengubah mereka. Contohnya Blossom ini. Ia tidak buruk, tetapi permasalahannya ada pada kecocokannya dengan Gloom. Bagaimanapun juga, Gloom berwarna ungu dan bunga beracun di kepalanya. Tetapi Blossom malah berwarna hijau cerah dengan daun seperti rock. Meskipun bagus, tapi ini tidak mirip seperti keluarga Gloom. Bukan dari bentuk saja yang kadang membuat evolusi Pokemon terlihat tidak masuk akal, tetapi dari nama mereka juga terkadang membingungkan. Kita tahu jika Salamence berawal dari Bagon yang berkeinginan untuk terbang, hingga ia pun berubah menjadi Shelgon yang menunggu sayapnya. Dan di tahap akhir ia berevolusi menjadi Salamence, Bagon, Shelgon, Salamence. Padahal jika diberikan nama Flygon akan sangat cocok. Flygon ya berarti naga terbang, Bagon, Shelgon, dan Flygon. Cocok kan? Sedangkan Trapinch, Vibrava, dan Salamence. Dari awal, Venonat dan Butterfree sudah dikira garis evolusi yang sama. Nggak salah karena emang mereka lebih mirip untuk kata evolusi. Khususnya untuk skema mata dan warna tubuhnya, ditambah fitur tubuhnya. Sedangkan evolusi Venonat yaitu Venomoth agak mirip seperti Caterpie. Sepertinya mereka ditukar saat dibuat. Clamperl adalah Pokemon air yang bisa dievolusikan menjadi dua bentuk Pokemon ular air dengan trading menyesuaikan item yang mereka pegang. Dan dua evolusinya tersebut yaitu Hauntel dan Gorebyss benar-benar tidak menyerupai kerang. Palingan ya kerang di nenen Gorebyss doang. Beberapa penggemar mengatakan jika sebenarnya Clamperl adalah telur ikan yang disimpan di cangkang kerang. Tapi Clamperl diklasifikasikan sebagai bivalve Pokemon. Patah deh. Meskipun Dragonair berevolusi ke Dragonite terlihat tidak masuk akal, tapi mereka masih diterima dengan baik. Perubahan mereka benar-benar sangat signifikan, dengan Dragonite yang memiliki pertumbuhan besar-besaran dan melenceng dari warna sebelumnya. Anggaplah Dragonite adalah surprise untuk pemain karena telah menangkap Dratini yang sulit dicari. Untuk Oshawott dan Dewott, jelaslah ya dirancang dari bentuk berang-berang yang suka ngapung itu loh, sambil bawa kerang untuk dimakan. Jadi permasalahannya ada pada Samurott. Sebenarnya nyambung sih, cuman agak nggak masuk akal gitu. Mengingat Oshawott dan Dewott bisa berdiri, malah Samurott merangkak membuatnya tampak kurang leluasa dalam bergerak, meskipun keren. Flittle terlihat imut banget, berharap bentuknya kayak Kirlia ke Gardevoir. Malahan ia berevolusi jadi Espatra si burung unta, yang dimana ini benar-benar melenceng dari ekspektasi orang-orang. Ditambah lagi skema warna Espatra nggak kayak burung unta, ia lebih mirip ke Cleopatra. Untuk desain alias bentuk dari Scorpy ke Drapion sebenarnya nyambung, tapi yang nggak nyambung alias nggak masuk akal adalah tipe yang dibuang. Banyak Pokemon yang berevolusi kemudian tipe mereka berubah, tapi salah satu yang nggak masuk akal adalah Drapion. Sayang aja gitu tipe bugnya harus dibuang, padahal kita tahu bentuknya kayak kalajengking. Ada evolusi Pokemon yang keluar dari istilah biologi, yaitu Pokemon yang berevolusi dengan menambahkan keluarga mereka untuk menjadi satu jenis Pokemon. Ada-ada aja gitu ya kan. Contohnya ya si Dugtrio ini. Bayangin kalau Diglett berevolusi menjadi Pokemon tikus dengan tangan dan berkaki. Kan pastinya nyambung dan puas. Tapi ini malah Diglett bertambah kepala. Apakah di bawah sana ada tubuh masing-masing atau satu tubuh 3 kepala? Misterius banget. Dan mungkin ini evolusi Pokemon paling nggak masuk akal bagi banyak orang. Apa hubungan dua Pokemon ini? Mereka sama-sama tinggal di air. Udah, tapi mengapa mereka bisa menjadi satu garis evolusi? Mulai dari Remoraid kecil yang dilatih dan mencapai level 25 berubah jadi gurita merah.
Gurita dan ikan tidak berasal dari film taksonomi yang sama. Yang menyamakan mereka hanya karena tema saja. Remoraid yang samar-samar menyerupai pistol dan auxiliary yang menyerupai tank. Tapi apapun temanya, bentuk mereka tidak bisa dibenarkan. Dan itulah beberapa Pokemon dengan evolusi yang cukup tidak masuk akal. Setidaknya mereka unik-unik lah ya. Semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!